I know it's ugly turning on the news. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Suwandi. Saya dari Universitas Riau Kepulauan Batam, Unrika, jurusan Teknik Sipil 2019 Ganjil. Saya berasal dari kelompok 8 yang beranggotakan Denis Putri Wijatama dan Yusuf Zainuddin. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran air dan dampak serta penanganannya. Air merupakan sumber daya alam yang terpenting di planet bumi, sebab menjadi esensi dari semua kehidupan. 2/3 dari permukaan bumi merupakan air, bahkan sekitar 60-70% dari komponen tubuh manusia itu terdiri dari air. Nah, air ini terdapat di mana-mana, ada di sekitar lingkungan kita juga. Jumlah air di bumi tetap hanya berubah bentuk dan melalui perputaran yang disebut siklus air. Siklus air ini adalah proses alami yang berkelanjutan di alam. Siklus air adalah pola di mana air di lautan, laut, danau, dan lain-lain menguap dan berubah menjadi uap. Nah, itulah yang menyebabkan hujan. Setelah melalui proses kondensasi dan presisasi, air jatuh kembali ke bumi. Dari siklus tersebut terdapat air bersih atau potable water yang dianggap cukup aman untuk dikonsumsi manusia dan hewan. Nah, air bersih ini air yang bisa dimanfaatkan untuk minum, masak, mencuci, irigasi tanaman, dan lainnya. Namun, ada masalah serius yang mengancam keberadaan air di bumi. Apa itu? Yaitu pencemaran air atau polusi air. Sebenarnya apa sih yang dimaksud pencemaran air? Apa penyebab dan dampaknya? Nah, lihat video ini. Pencemaran air rentan terhadap polusi. Air dikenal sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Itu sebabnya air sangat mudah tercemar. Pencemar air adalah pencemaran badan air seperti lautan, danau, sungai, air tanah, dan lainnya. Yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Menurut Encyclopedia Britannica, polusi air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah, di bawah permukaan atau ke danau, dan titik di mana zat mengganggu penggunaan air yang bermanfaat atau fungsi alami ekosistem. Polusi air adalah ketika zat-zat berbahaya, bahan kimia, atau mikroorganisme mencemari aliran sungai, danau, lautan, dan badan air lainnya. Nah, ini ya yang menyebabkan air berubah warna, yang awalnya jadi putih, bersih. Kita bisa lihat biota laut atau biota sungai. Nah, sekarang jadi hitam banget atau ada yang coklat. Sampai-sampai kita nggak bisa lihat apa di bawah sana. Nah, itu menurunkan kualitas air, jadi beracun bagi lingkungan dan manusia. Sama sepertinya, kalau ikan hidup di dalam air yang seperti itu, tentu saja pasti akan kualitasnya itu berbeda dengan ikan yang hidup di air yang bersih. Nah, bagaimana pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar? Itu bisa sampai mengancam sumber-sumber air minum seperti kebutuhan manusia. Berikut saya akan menjelaskan tentang dampak pencemaran air. Dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, ini tidak hanya pada manusia, tapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, diantaranya penyakit, kerusakan ekosistem eutrikasi, gangguan rantai makanan. Berikut ini penjelasan mengenai akibat pencemaran air penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Kerusakan ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan, bahkan yang sekecil sekalipun. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Eutrofikasi. Berikut saya akan menampilkan video di mana teman saya Denis Putri Wijatama itu melakukan survei terhadap lokasi di daerah Batam, yaitu Bengkong Kolam
dan kampung air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Denis Putri Wijatama. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana keadaan di belakang saya. Bisa kita lihat di sana terdapat banyak sampah, di mana banyak orang yang sembarangan membuang sampah. Seharusnya kita sebagai seharusnya kita yang sebagai manusia yang bermoral, kita harus tetap selalu menjaga kebersihan, apalagi di lingkungan sekitar. Nah, untuk teman-teman diharapkan agar menjaga kebersihan. I'm better with you. I know it's ugly turning on the news. Ya, pesan dari saya sebagai manusia, seharusnya kita lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar, di mana ketika kita peduli, lingkungan itu akan menjadi lebih bagus dan lebih baik lagi. Nah, tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah rumah tangga tidak pada tempatnya. Itu tadi ulasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sekian dari video saya yang saya tampilkan, dan teman-teman saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah dalam pengucapan. Saya Calvin Suhandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I know I'm better with you.